Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rudi atas M245705111 dan kali ini saya akan mengerjakan tugas TBW yang ketiga yaitu konversi dari NFA ke DFA. Nah, jadi untuk soal sini itu adalah diberikan sebuah NFA dengan spesifikasi berikut, di mana itu ada komponen statnya yaitu Q0 dan juga Q1, kemudian ada alfabet inputnya yaitu 0 dan juga 1, kemudian ada stat awalnya ada di Q0 dan juga stat akhirnya ada di Q1. Nah, kemudian ada fungsi transisi state didefinisikan sebagai state Q0 jika membaca 0 bisa pindah ke 0 atau Q1. Kemudian ada yang ini state yang ke ini 2 yaitu adalah dari state 0 jika dia itu ngebaca 1 maka dia bakal tetap dia ada di Q1 di Q0. Kemudian ada di state ini jika state itu mengebaca Q1 jika Q1 ini ngebaca 0 maka tidak akan ada transisi apapun. Dan ini ada jika dari state Q1 itu ngebaca 1 maka dia bakalan masuk ke Q1 atau pindah akan tetap di Q1. Nah, kemudian buat soal ST itu ada jika NFA di atas konversikan menjadi DFA yang equivalent menggunakan metode subset contraction, makanya penanda dari state final state dari DFA-nya adalah kita bisa masuk. Kita akan bahas di PPT. Nah, jadi di sini ada prinsip dasar dulu tentang materi yang kita bahas ini. Jadi kita di sini bakal ngebahas tentang ngejelasin bagaimana caranya konversi dari NFA ke DFA menggunakan metode subset contraction. Nah, jadi buat ini kita bisa tahu dulu prinsip utamanya itu adalah subset di DFA itu sendiri bukan hanya satu state. Jadi kumpulan state dari NFA. Jadi DFA itu adalah kumpulan state dari NFA. Kemudian ada state akhir DFA ditentukan dari subset yang mengandung state akhir NFA yaitu Q1. Nah, kemudian ini diberikan yang tadi. Nah, jadi dia diberikan himpunan Q0 dan juga Q1 dengan alfabet 0 hingga 1, kemudian dari stat awalnya Q0 dan stat akhirnya ada Q1. Jadi buat sekarang kita bisa melihat dari stat 0. Jika dia hitungnya input 0, maka hasilkan sisinya itu adalah Q0 atau Q1. Jika dia input 1, maka dia transisinya bakal masuk ke Q0, tetap ada di Q0. Kemudian yang ini jika dia itu dari stat dari stat Q0 dan juga Q1 baik inputnya 0 maupun input 1 maka menghasilkan subset yang sama yaitu 0 dan Q1. Nah, artinya ini nggak akan ada subset yang muncul atau subset baru yang muncul. Kemudian kita bisa masuk aja ke bagian ini ke-7. Nah, berdasarkan semua transisi tadi, state DFA yang terbentuk hanya ada dua, yaitu Q0 dan juga Q0, Q1. Nah, jadi kita masuk ke bagian akhir state-nya. Nah, karena subset state-nya karena state akhir dari NFA adalah Q1, maka setiap DFA yang mengandung Q1 menjadi state akhir. Jadi ini karena dia mengandung Q1, jadi dia menjadi state akhir. Nah, kesimpulannya adalah state akhir dari DFA adalah Q0, Q1 karena dia mengandung Q1. Nah, ini state akhirnya. Jadi state akhir dari hasil konversi ini atau konversi di jawaban ini adalah Q0 dan juga Q1. Jadi untuk jawaban yang benar adalah yang C.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya.